historis munculnya identitas nasional Indonesia, yakni akibat dari kesadaran daripada rakyat Indonesia sendiri, karena mereka merasa bahwa Indonesia bangsanya sedang dijajah gitu kan. Pada tahun 1908 oleh orang asing. Maka pada tahun 1908 ini dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Mengapa demikian? Karena pada saat itulah rakyat Indonesia sadar untuk bangkit dan menemukan jati diri bangsanya, yakni Indonesia yang bebas daripada penjajahan. Selanjutnya dari secara sosiologis, dan identitas nasional secara sosiologis yang terbentuk daripada proses komunikasi, interaksi antara sesama, sehingga dengan itu proses terjadinya. Selanjutnya secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi, dan yang pertama ada bendera merah putih, terus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Selanjutnya lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional inilah yang saya sebutkan tadi telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan lebih khusus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi di mana telah dipresentasikan oleh rekan saya Dede Pratama terkait tentang judul materi kelompok kami secara garis besar, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan tentang identitas nasional Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pada poin pertama, yaitu tentang bendera negara Sang Merah Putih. Bendera negara Indonesia yang secara singkat disebut dengan bendera negara adalah Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, atau terkadang disebut dengan dui warna, yang dimana bendera tersebut dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus pada tahun 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, disebut bendera Sang Saka Merah Putih. Kemudian bendera merah putih mempunyai ketentuan sebagai bendera negara yang dimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, mulai dari pasal 4 sampai pada pasal 24. Kemudian bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dimulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rukun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1924. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang menunjukkan dasar Pancasila, yaitu sebagai berikut. A. Dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B.
Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali berantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Dasar Kesatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan E. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Semboyan Behenika Tunggal Ika. Behenika Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers, mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Hilberforth pada tahun 1960. Seorang Indonesian yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaik society. Semboyan Behenika Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Dasar Pancasila, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atas fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Orang Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia, yang dimana ada 6 poin yang telah dijelaskan oleh masing-masing kelompok kami tadi. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.